فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ujian, cobaan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang manusia. Mukmin diuji, kafir juga diuji. Ya. Ujian seorang mukmin dalam rangka untuk membuktikan keimanan dia. Karena sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak akan berubah, orang beriman tidak akan dibiarkan mengaku-ngaku beriman sebelum dia diuji dan membuktikan keimanan. Itu sunnatullah itu. Tidak ada satu orang pun yang akan diterima pengakuannya sebelum dia bisa membuktikan. Nabi sekalipun tidak ada ceritanya Nabi itu enak terus hidupnya. Tidak ada ceritanya. Bahkan orang yang paling berat ujian adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang mendekatinya, dan di bawahnya lagi, begitu seterusnya. Allah juga menjelaskan di surat Al-Ankabut ya, ayat kedua dan ayat ketiga. Siban nasu ayyutrabu ayyabulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya orang-orang itu tidak akan pernah ditinggalkan begitu saja oleh Allah setelah mengaku beriman sebelum mereka diuji. Dengan ujian itu terbuktilah di mata Allah siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang bohong. Itu pelajaran pertama. Jadi jangan pernah berasumsi, jangan pernah mengira bahwa Islam itu cukup diucapkan. Islam itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya klaim, tapi Islam adalah sikap, perbuatan, di samping keyakinan dan juga ucapan. Keyakinan dan ucapan bagian dari Islam. Perbuatan, amal, sikap juga bagian tak boleh dipisahkan dari Islam. Pelajaran yang kedua, boleh seseorang itu menawarkan kepada orang lain, siapa nih yang mau support? Ayo, yang mau mensupport dakwah ini, silahkan support dakwah ini. Mau support secara finansial kah, support secara politik, support secara tenaga, pikiran, militer mungkin. Boleh. Karena Nabi SAW juga melakukan itu. Dan sejatinya ayyuhal ikhwah, mensupport dakwah itu untuk kepentingan yang mensupport. Bukan untuk kepentingannya dakwah. Karena ulang, mensupport dakwah itu sejatinya buat kepentingan yang mensupport. Bukan buat kepentingannya dakwah itu sendiri. Karena ulang sekali lagi, karena ini penting banget nih. Ya, kalau antum pulang bawa satu faedah ini cukup. Apa? Mensupport dakwah buat kepentingan siapa? Yang mensupport. Bukan buat kepentingannya. Nah, ada yang keberatan di sini? Bingung? Nggak ada yang bingung? Oke, nggak kau sana Anda jelasin berarti ya? Jelasin nggak? Jelasin nggak? Baik. Kenapa bukan buat kepentingan dakwah? Karena dakwah ini mesti berhasil, masih sukses pada akhirnya. Mesti menang Islam, itu nggak mungkin kalah. Ya. Allah yang menjanjikan itu. Wal aqibatu lil muttaqin. Akhir kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kalau orang-orangnya. Kalau Islamnya sendiri, ya. Allah SWT mengatakan,
di ayat yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nuri dari Al-Kafir. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan cahaya Allah Islam. Tapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir itu tidak suka. Di surah Al-Anfal ayatnya sebentar. Ayat 36. Ya, Al-Anfal ayat 36. Qala Allah Ta'ala innal ladzina kafar. Perhatikan ayat-ayat ini. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu yunfiquna amwalahum, senantiasa menginfakkan harta mereka. Lihat. Orang kafir itu menggelontorkan dana yang luar biasa besar. Buat apa? Yasuddu an sabilillah. Untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari Islam. Bagaimana membatasi penyebaran Islam, memurtadkan yang sudah masuk Islam, merusak pemahaman kaum muslimin, menjauhkan mereka dari Islam. Dia suddu an sabilillah. Fasayunfiquna, dan mereka akan terus membelanjakan harta mereka. Tsumma takunu alaihim hasrah. Dan itu semua ujung-ujungnya hanya mengakibatkan penyesalan bagi mereka. Tsumma yughlabun. Kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yukshaw. Dan orang-orang kafir itu akan digiring ke jahannam. Jadi tenang aja. Islam ini pasti menang. Kalau ada yang mensupport Islam untuk kepentingan mereka yang mensupport. Bukan buat kepentingan mereka. Islam ini bakal dengan kita atau dengan selain kita. Ambil lagi dalilnya. Surat Al-Ma'idah ayat 50. Ya. Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuh. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah nih. Berarti ditujukan kepada siapapun yang ngakunya sebagai orang beriman, termasuk antum dan kita yang ada di sini semuanya ya. Termasuk yang sedang nyimak nih kajian online nih, semuanya dimaksud oleh ayat ini. May yartadda minkum an dinihi, siapapun di antara kalian kalau ada yang murtad dari agamanya, naudzubillah ya. Tidak ada yang mengharapkan dirinya murtad, tapi faktanya ada nggak orang murtad? Ada, ya. Nah, ayat ini ditujukan kepada mereka-mereka. May yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari dinnya, fasawfa ya'dillahu biqaumin, maka nanti Allah akan ganti mereka yang murtad ini dengan orang-orang lain. Ya, karakternya bagaimana ya Allah? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun juga cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, bersikap merendah diri di hadapan sesama mukmin. Ya, penggantinya orang-orang murtad itu akan punya sikap apa? Tawadhu di hadapan sesama mukmin. Aizzatin 'alal kafir, tapi nggak pernah merasa rendah di depan orang. Merasanya lebih mulia karena memang orang Muslim lebih mulia daripada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka senantiasa berjuang di jalannya Allah. Yang tadi kan nggak mau berjuang di jalan Allah, bahkan meninggalkan agama Allah, terus agamanya jadi mundur ditinggal sama mereka. Abadan, nggak sama sekali. Ya, yang mundur mereka yang mundur.
Yang jatuh terperosok itu mereka-mereka yang tidak mau menerima Islam ini. Islam nggak kenapa. Nggak mudarat sedikit pun bagi Islam. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka senantiasa berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim. Dan mereka tidak pernah takut dicela oleh orang-orang yang suka mencela. Terus orang yang menggantikan orang-orang yang murtad dengan kriteria-kriteria itu, sejatinya mereka ini yang berhutang budi kepada Islam, kepada Allah, atau Allah berhutang budi sama mereka. Ya. Allah nggak hutang budi sama mereka. Mereka yang hutang budi sama Allah. Dzalika fadlullah. Itu adalah keutamaan karunia dari Allah. Jadi kalau ada orang dikasih kesempatan untuk berjuang di jalan Allah, dikasih kesempatan untuk mencintai Allah, dicintai Allah, dan tidak takut dicela ketika menjalankan dinullah, itu dapat karunia besar dari Allah dia. Karena Allah bisa alihkan ke yang lain. Ya. Dan tidak akan pernah merugikan agama ini sedikit pun. Justru yang dikasih kesempatan itu mesti terima kasih. Dari kasihkan ke orang lain kesempatannya. Atau nggak dicabut dari dia minimal. Ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di ayat terakhir surat Muhammad, Allah juga menjelaskan tentang bahwa support itu untuk kepentingan yang mensupport. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Kalian tuh kenapa kok seperti mereka-mereka, katanya Allah, yang ketika diajak untuk berinfak fi sabilillah, ada di antara kalian yang pelit. Ada orang-orang yang punya muslim diajak untuk infak fi sabilillah, pelit dia. Apa kata Allah? Wa may yabkhal innama yabkhalu an nafsihi. Siapa yang pelit, sejatinya, sesungguhnya dia hanya pelit untuk dirinya sendiri. Karena agama ini nggak butuh sama harta kita. Agama nggak butuh sama harta kita. Allah, apalagi Allah yang ngasih duit ke Allah. Yang menciptakan jagat raya ini Allah, maha kaya Allah itu. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah yang maha kaya, antum yang maha miskin. Maha fakir itu antum, katanya Allah. Kita semua ini fakir kepada Allah. Allah nggak butuh sama kita. Wa in tatawallaw, kalau kalian masih juga nggak mau berpaling dari ajakan ini, yasdabril qauman ghair. Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang nggak kayak kalian. Tsumma la yakunu amsalan. Nanti penggantinya nggak akan kayak kalian lagi. Jadi ayolah ikhwah, ketika Nabi mengajak, menawarkan, itu bukan Nabi ngemis-ngemis. Bukan. Nabi itu ngajak orang lain untuk selamat. Ini loh ada kesempatan emas. Mau nggak? Nabi setiap musim haji itu begitu kerjaannya. Ditawarkan kepada kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah. Siapa yang mau memberikan perlindungan kepadaku, dia akan mendapatkan jannah. Karena kaumku menghalang-halangiku untuk menyampaikan kalam Allah. Ditawarkan kepada kabilah A, B, C, D, E. Yang nerima Ansor ternyata. Ya, yang nerima orang-orang Ansor dari Madinah. 400 kilo jauhnya dari Mekah. Taif cuman 80-an kilo gak mau nerima. Yang tinggal ngurusin tanah suci orang-orang Quraisy malah yang paling musuhi dakwah. Diterima oleh orang-orang Madinah. Yang beruntung orang Madinah. Dan itu diakui oleh sahabat-sahabat Nabi dari suku Quraisy yang masuk Islamnya belakangan. Salah satunya adalah Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Amr bin al-As radhiyallahu anhu menceritakan
secara singkat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ditolak oleh orang-orang Quraisy yang notabene adalah keluarga besar beliau. Ya. Kemudian diterima oleh orang-orang Ansor yang gak ada hubungan nasab dengan beliau. Mereka yang menerima ini akhirnya mengalahkan orang-orang Quraisy. Ya. Dan mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatal. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Orang-orang yang tadinya di Mekah yang selalu memusuhi dakwah Rasulullah selama 20-an tahun lebih. Banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam setelah takluknya kota Mekah. Dan banyak di antara mereka yang masuk Islam itu yang akhirnya juga mensupport Islam. Tapi apa kata Allah? La yastawi minkum. Gak akan sama yang sudah berinfak di awal-awal sebelum takluknya Islam dengan yang infaknya setelah menaklukkan kota sebelum takluknya Mekah, takluknya Islam ya. Gak akan sama pahalanya, derajatnya di sisi Allah antara kalian yang sebelum Mekah itu takluk sudah berinfak dengan yang baru berinfak setelah takluk. Siapa yang lebih besar derajatnya? Yang pertama, a'zamu darajatan indallah. Tapi dua-duanya baik. Udah bagus kamu masuk Islam tuh udah bagus. Cuman karena kamu baru, nggak dari dulu ya pahalanya beda. Ya, jadi sekali lagi ayo ikhwah, faedah ini jangan kita pahami secara keliru. Ya, jangan dipahami Nabi ngemis-ngemis. Gak. Itu perintahnya Allah. Allah yang ngasih kesempatan. Ya. Sebagaimana Nabi mendakwahkan Islam juga ada yang nerima, ada yang nolak. Itu sunnatullah sudah. Namun sekali lagi kesempatan itu adalah kemuliaan. Kalau diterima, kalau enggak ya udah dibiarkan nyungsep sama Allah. Ya. Ada perumpamaan yang sangat mengeringkan bagi orang-orang yang tidak mau menerima Islam. Ada di surah Al-A'raf ayat sebentar 170 sekian itu. Ayatnya bunyinya gini. Ayat 175 dan 176. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka wahai Rasulullah kisah orang-orang terdahulu yang kami bacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Yang kami akan berikan kepada mereka ayat-ayat kami. Al-Quran ini mau dikasihkan kepada mereka untuk diimani, untuk mereka amalkan. Dan kalau mereka mau, mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka menolak. Mereka tanggalkan diri mereka dari ayat-ayat Allah ini. Insalakha. Allah menggunakan istilah insalakha itu artinya melepaskan kulit. Coba antum bayangkan manusia dengan wajah paling tampan di dunia. Atau wanita dengan wajah tercantik tapi dikupas kulitnya. Kayak apa mukanya? Serem ya. Jadi sesuatu yang sebetulnya menjadikan kita itu indah, ibarat kulit, Allah ngasih kesempatan dia untuk memiliki penampilan yang sangat indah, tapi dia malah menanggalkan itu. Salakha minha fa'atba'ahu syaitan, maka dia diikuti oleh syaitan, fakana minal ghawin, dan dia termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat dia dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu akhlada ilal ardh. Tapi ini lebih milih untuk nyungsep
dan mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaannya kayak apa orang ini? Famathaluhu kamathalil kalb. Apa itu kalb? Anjing. Perumpamaan dia itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhad au tatrukhu yalhas. Anjing itu dilihat, gak dikasih makanan, lidahnya menjulur. Dikasih makanan tetap aja dia menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Seperti anjing kata Allah. Ngeri ya? Manusia tapi seperti anjing di mata Allah. Jadi itu pelajaran berharga buat kita ya. Islam yang mengangkat, bukan yang lain. Maka